Kegiatan pemantauan karang atau reef check dibagi atas beberapa tim sesuai dengan banyaknya sampel per kedalaman. Kali ini kami akan mengambil data dari karang pada 2 kedalaman berbeda. Pada kedalaman 5 meter dan satu lagi pada kedalaman 15 meter. Penyelam kemudian dibagi 2 kelompok. Dan tiap anggota kelompok ini dibagi lagi atas tugas masing-masing. Ada petugas yang bertanggung jawab terhadap meteran, pencatat karang, juga pencatat organisme non-karang di sekitar pengambilan sampel. Saya sendiri bertugas sebagai pencatat organisme non-karang, namun tetap dalam bimbingan ahli karena pengetahuan saya masih terbatas dalam mengenal organisme laut. Kini semua penyelam telah berada dalam air. Petugas meteran juga telah merentang pengukur pada kedalaman yang ditentukan, yaitu di 5 dan 15 meter. Keduanya sepanjang 100 meter. Pendataan karang meliputi jenis, kelimpahan, serta jenis substrat lainnya. Satu persatu karang yang berada pada rentangan meteran dicatat jenis dan kelimpahannya. Dari data terakhir, total terumbu karang di Wakatobi mencapai 396 jenis karang Scleractinia hermatipik atau jenis karang keras dasar, 10 jenis karang keras ahermatipik, serta 28 genera karang lunak. Walaupun jumlah ini cukup tinggi, namun dengan meningkatnya beban aktivitas manusia bisa menjadi ancaman serius. Lihat saja, di Pulau Hoga yang notabene sebagai daerah penelitian juga tidak terhindar dari penggunaan bom sebagai alat tangkap ikan. Dan hasilnya, ya seperti yang kami temukan ini. Jadi, hasil pendataan selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan karang, juga bisa digunakan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi kerusakan lebih lanjut. Pendataan non-karang lebih ditujukan untuk mengetahui jenis dan jumlah organisme di sekitar karang. Bila data ini diolah lebih lanjut, maka kita akan dapat mengetahui sejauh mana interaksi karang sebagai habitat bagi organisme lainnya dalam tempo waktu tertentu. Dari seluruh karang di wilayah perairan Indonesia, hanya sedikit di antaranya yang dapat didata sekaligus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Ini diakibatkan kurangnya kepedulian akan kelestarian karang. Padahal masyarakat umum sebenarnya bisa menjadi relawan pemantauan karang reef check kapan saja dan di mana saja. Bagi yang tidak dapat menyelam, cukup dengan bersnorkeling di permukaan dan memantau karang-karang di perairan dangkal. Dan bagi yang mempunyai sertifikat selam, tentu sayang bila hanya digunakan untuk menikmati, tetapi tidak untuk diamalkan. Relawan-relawan reef check sendiri juga sudah memiliki wadah di bawah koordinasi WWF. Namanya Indonesia Reef Check Network. Dan semua data yang dikumpulkan dari para relawan tentu saja berguna demi kelestarian terumbu karang kita. Lalo nasa pengkusuma, lalo nasa